Soal selanjutnya adalah penalaran kuantitatif. Diketahui dua persamaan ini dan yang ditanyakan adalah nilai dari Y per X. Yang pertama kita lakukan adalah menguraikan kedua persamaan ini. Untuk yang pertama ini dapat dituliskan dengan X per 119 itu sama dengan 308 dikurangi 1. 1 ini kita pindah ke kanan sehingga menjadi negatif. Diperoleh 307 sehingga nilai X di sini adalah perkalian ini dan ini. Hasil perkalian silang 119 dikalikan 307. Kemudian dengan cara yang sama untuk persamaan yang kedua, Y dibagi 238 itu sama dengan 920 ditambahkan dengan 1. Min 1 kita pindah ke kanan. Sehingga diperoleh 921. Sehingga nilai Y di sini adalah 238 dikalikan 921. Sehingga nilai dari Y per X adalah 238 dikalikan 921 dibagi dengan 119 dikalikan 307, di mana perkalian dan pembagian bilangan ini dapat disederhanakan dengan ini kita coret dengan ini, diperoleh ini adalah 2 dan ini adalah 1, kemudian ini dicoret dengan ini 3, ini 1, sehingga diperoleh 2 kali 3 yaitu 6 per 1 atau sama dengan 6, sehingga jawabannya adalah pilihan yang C. Lalu berikutnya diketahui bilangan X seperti ini, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana terlebih dahulu. Yang kita lakukan adalah menyederhanakan bilangan ini mulai dari yang paling ujung sini. Sehingga ini dapat dituliskan dengan 1 per 1 ditambahkan 1 per 2 ditambahkan 1 per 3 ditambahkan 1/4 adalah 13 per 4 seperti ini. Sehingga diperoleh 1 per 1 ditambahkan 1 per 2 ditambahkan 1 dibagi 13 per 4 adalah 4 per 13. Seperti ini. Lalu yang berikutnya kita hitung penjumlahan ini. Sehingga diperoleh 1 dibagi 1 ditambahkan 1 per penjumlahan ini adalah 30 per 13. Sehingga diperoleh 1 dibagi 1 ditambahkan 1 dibagi 30 per 13 adalah dibalik 13 per 30. Lalu yang berikutnya kita hitung penjumlahan ini, di mana hasil penjumlahannya adalah 43 per 30. Sehingga 1 dibagi 43 per 30 hasilnya adalah 30 per 43. Ini sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Yang ditanyakan adalah pembilang dari X. Jawabannya adalah 30. Pilihan yang D. Yang selanjutnya diketahui persamaan ini, kita diminta untuk menentukan nilai dari 4Y dikurangi 5X. Kita akan uraikan persamaan ini. Untuk suku yang ini kita biarkan tetap, yaitu X min 4 per 12. Kemudian angka 1 ini kita ganti dengan 12 per 12. Hal yang sama kita lakukan ke ruas kanan, yaitu Y plus 3 per 15, ini tetap. Kemudian min 2 kita ganti dengan min 30 per 15, seperti ini. Sehingga diperoleh X min 4 ditambahkan 12 adalah X plus 8, penyebutnya tetap per 12. Kemudian yang ruas kanan, Y plus 3 min 30 adalah Y min 27, penyebutnya per 15 seperti ini. Kemudian kita kalikan silang, maka akan diperoleh 15 dikalikan X plus 8 itu sama dengan 12 dikalikan Y min 27, seperti ini. Kemudian jika diperhatikan di sini, kedua ruas ini masing-masing dapat dibagi 3, sehingga kedua ruas kita bagi 3. Sehingga diperoleh 15 di sini menjadi 5. X plus 8-nya tetap, kemudian 12-nya dibagi 3 hasilnya adalah 4, seperti ini. Kemudian
kemudian kita hitung hasilnya. Ini kita kalikan, 5x plus 40 sama dengan 4y min 108. Sehingga yang memuat variabel ini kita pindah ke kanan, maka akan menjadi 4y dikurangi 5x. Sedangkan yang tidak memuat variabel kita kumpulkan di kiri, yaitu 40, dan ini yang dipindah ke kiri menjadi positif 108 seperti ini. Sehingga diperoleh 148 adalah 4y dikurangi 5x. Ini adalah jawaban yang kita peroleh, yaitu pilihan yang D. Soal berikutnya diketahui bahwa Y adalah 80% dari X. Artinya Y sama dengan 80% dikalikan X atau sama saja dengan 80 per 100 X, atau jika disederhanakan menjadi 4/5 X. Lalu yang berikutnya, 3Z lebih besar 70% dari X. Artinya 3Z di sini adalah X ditambahkan 70% dari X. Atau ini sama saja dengan X ditambahkan 70 per 100 X. Sehingga ini jika dijumlahkan adalah 170 per 100 X. Sehingga Z di sini adalah ini dibagi dengan 3, yaitu 170 per 300 X. Kemudian ternyata diketahui bahwa nilai dari Y min Z adalah 7. Sehingga dapat dituliskan dengan 4/5 X dikurangi dengan 170 per 300 X, nilainya adalah 7. Kita samakan penyebutnya per 300, sehingga ini perlu dikalikan dengan 60. Diperoleh 240 per 300 X dikurangi dengan 170 per 300 X. Itu ternyata nilainya adalah 7. Di mana hasil pengurangan ini adalah 70 per 300 X. Seperti ini. Ini dapat kita coret nolnya 1, sehingga diperoleh 7 per 30 X sama dengan 7, dan nilai X adalah 30 dikalikan 7, perkalian silang ini, kemudian dibagi dengan 7 ini. 7-nya kita coret, diperoleh nilai X adalah 30. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang C. Selanjutnya diketahui ada bilangan X dan Y seperti ini. Yang ditanyakan adalah hubungan X dengan Y. Jika dilihat di sini, penyebut dari X adalah 11, 12, 13, 14, dan 15. Sedangkan penyebut dari Y adalah 22, 24, 26, 28, dan 30. Di mana penyebut dari Y ini adalah 2 kali penyebut dari X. Sehingga jika X ini kita kalikan dengan setengah, maka akan diperoleh 10 per 22 ditambahkan 8 per 24 ditambahkan 6 per 26 ditambahkan 4 per 28 dan ditambahkan 2 per 30, di mana penyebutnya sudah sama dengan penyebut dari Y. Lalu berikutnya yang kita lihat adalah pembilangnya, di mana pembilang dari Y adalah 5, 4, 3, 2, dan 1. Sedangkan ini pembilangnya adalah 10, 8, 6, 4, dan 2. Agar ini menjadi ini, maka perlu kita kalikan dengan setengah seperti ini. Sehingga ini nanti akan diperoleh akan sama dengan Y, yaitu ini menjadi 5 per 22 ditambahkan 4 per 24 dan seterusnya. Dan karena ini tadi ruas kanan dikalikan setengah, maka ruas kiri juga harus dikalikan setengah, sehingga diperoleh setengah dikalikan setengah X, yaitu 1/4 X, di mana ini adalah Y. Sehingga diperoleh hubungan bahwa
seperempat X itu sama dengan Y atau sama saja dengan X adalah 4Y. Sehingga jawabannya di sini adalah pilihan yang E. Soal berikutnya yang ditanyakan adalah berikut ini yang bukan merupakan hasil penjumlahan dari 4 bilangan berurutan. Kita misalkan N adalah penjumlahan dari 4 bilangan terurut, di mana bilangan terurut itu yang paling kecil adalah A, maka yang berikutnya adalah A plus 1, kemudian A plus 2, dan yang paling besar adalah A plus 3. Dengan A-nya adalah bilangan bulat, bukan pecahan. Sehingga diperoleh N sama dengan 4A ditambahkan dengan 6. Sehingga A di sini adalah N dikurangi 6 dibagi dengan 4. Seperti ini. Kita akan periksa. Ini adalah nilai N untuk kelima pilihan. Kita akan periksa manakah yang menghasilkan bilangan A ini yang bulat. Artinya jika A-nya bulat, dia merupakan penjumlahan 4 bilangan terurut. Dan jika tidak bulat, maka dia bukan penjumlahan 4 bilangan terurut. Yang pertama adalah 54, di mana 54 dikurangi dengan 6, kemudian dibagi 4, hasilnya adalah 12. Jadi ini bulat. Kemudian 66 dikurangi 6 dibagi 4 adalah 15. Ini juga bulat. Kemudian 78 dikurangi 6 dibagi 4 adalah 18. Ini juga bulat. Kemudian 84 dikurangi 6 dibagi 4 adalah 19,5. Ini tidak bulat. Sehingga ini nanti bukan penjumlahan 4 bilangan terurut angka 84 ini. Kemudian kita periksa yang terakhir. 98 dikurangi 6 dibagi 4 adalah 23. Ini bulat. Sehingga yang bukan merupakan penjumlahan 4 bilangan terurut adalah pilihan yang D. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa bilangan X seperti ini, kemudian bilangan Y seperti ini. Yang ditanyakan adalah nilai N, sehingga penjumlahan X dan Y merupakan bilangan kuadrat sempurna. Jadi nanti X plus Y bentuknya adalah K pangkat 2, seperti ini. Kita jumlahkan X plus Y yaitu 999.999 ditambahkan dengan N00N, di mana bilangan ini dapat dituliskan dengan 999 dikalikan 1001, dan bilangan ini dapat dituliskan dengan N dikalikan 1001, seperti ini. Dengan N-nya itu antara 1 sampai 9 saja, berupa digit atau angka. Kemudian karena di sini dua suku ini memuat 1001, maka dapat difaktorkan dengan 999 ditambahkan N, kemudian dikalikan dengan 1001. Ini nanti bentuknya harus K kuadrat seperti ini. Padahal 1001 ini adalah bilangan prima. Maka agar dibentuk seperti ini, maka bilangan ini nilainya harus sama dengan 1001. Sehingga X plus Y nanti adalah 1001 pangkat 2. Sehingga agar diperoleh kondisi ini, nilai N di sini adalah 1001 dikurangi 999, yaitu 2. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang B. Soal selanjutnya, diketahui bahwa untuk bilangan asli A dan B dengan B lebih besar dari A, berlaku hubungan seperti ini. Ternyata diketahui F6 nilainya 12 dan F15 nilainya 18. Kita diminta untuk menentukan nilai dari F10. Kita uraikan F6 di sini itu nilainya adalah 12. Padahal F6 ini merupakan
F dari 2 dikalikan 3, di mana ini dapat diuraikan dengan ketentuan seperti ini menjadi 2F3 dikurangi 3F2. Nilainya adalah 12. Kemudian untuk F15 kita uraikan juga, di mana 15 itu perkalian 3 dengan 5, seperti ini. Sehingga diperoleh 3F5 dikurangi 5F3, nilainya 18. Jika dilihat di sini, suku yang sama adalah F3 ini, sehingga kita lakukan eliminasi untuk menghilangkan F3. Persamaan yang pertama kita kalikan 5, dan persamaan yang kedua kita kalikan 2, sehingga diperoleh 10F3 dikurangi 15F2 itu sama dengan 60. Kemudian yang kedua, 6F5 dikurangi dengan 10F3 itu sama dengan 36. Di mana jika dijumlahkan, maka ini akan habis karena ini positif dan ini negatif, sehingga diperoleh 6F5 dikurangi 15F2 itu sama dengan 96. Ini masing-masing dapat dibagi dengan 3, sehingga diperoleh 2F5 dikurangi 5F2 itu sama dengan 32. Padahal ini nilainya adalah F10. F10 uraiannya adalah bentuknya seperti ini, mengikuti aturan ini. Sehingga diperoleh F10 nilainya adalah 32. Jawabannya adalah pilihan yang D. Untuk soal berikutnya, diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang P dan lebar adalah L. Sehingga seperti ini kurang lebih gambarnya. Panjangnya P dan lebarnya L, sehingga luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu PL. Lalu yang berikutnya, dibuat persegi panjang yang baru, seperti ini, di mana panjangnya 20% lebih besar. Karena sebelumnya adalah P, maka yang baru adalah P ditambahkan 20% dari P. Sedangkan lebarnya 10% lebih kecil. Jadi awalnya L menjadi L dikurangi 10% dari L. Di mana ini kita hitung P ditambahkan 20/100 P itu sama saja dengan 120/100 P. Yang nilainya jika disederhanakan adalah 6/5 P. Sedangkan lebarnya di sini adalah L dikurangi 10/100 L, yaitu 90/100 L, atau sama saja dengan 9/10 L. Seperti ini. Sehingga luasnya adalah panjang dikalikan lebar, yaitu 6/5 P dikalikan 9/10 L, yaitu 54/50 L. Yang ditanyakan adalah persentase perubahan luas, di mana perubahan luasnya di sini adalah dari awalnya PL menjadi ini. Ternyata dia naik, yaitu 54/50. Ini tadi harusnya PL dikurangi dengan PL. Ini sama saja dengan 50/50. Jadi naiknya adalah 4/50 PL. Seperti ini. Kemudian persentasenya adalah besarnya kenaikan, yaitu 4/50 PL dibagi dengan luas semula, yaitu PL, dikalikan dengan 100%. Ini bisa kita coret, sehingga 4/50 dikalikan dengan 100%, yaitu
8%. Jadi jawabannya adalah naik 8%, pilihan yang A. Soal berikutnya diketahui bahwa ABCD merupakan persegi dan PQR merupakan segitiga sama sisi, di mana titik B itu berimpit dengan titik Q, yaitu di sini. Kemudian diketahui ukuran sudut PWX adalah 79 derajat, yaitu di sini. Yang ditanyakan adalah besar sudut YZR, yaitu yang ini. Di mana jika diperhatikan di sini, ukuran sudut PWX ini sama dengan AWB, karena ini dua sudut yang saling bertolak belakang. Sehingga besar sudut AWB ini adalah 79 derajat, dan karena sudut A ini adalah sudut pada persegi, artinya siku-siku yaitu 90 derajat. Sehingga diperoleh ukuran sudut yang ada di sini. Karena WAB ini adalah segitiga, maka besar sudutnya totalnya 180. Karena sudah diketahui 79 dan 90, maka sisanya adalah 11 derajat. Kemudian, karena PBR ini adalah sudut pada segitiga sama sisi, artinya besarnya adalah 60 derajat, seperti ini. Kemudian yang perlu diketahui bahwa sudut B ini adalah sudut siku-siku, sudut pada persegi. Sehingga jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Karena sudah diketahui 11 dan 60, maka sudut ini besarnya adalah 19 derajat. Dan karena sudut C ini adalah 90 derajat, maka kita bisa peroleh ukuran sudut ini, CZB, yaitu 71 derajat. Sehingga jumlah sudut ini, dan ini, totalnya adalah 180 derajat sudut pada segitiga. Dan pada akhirnya, ternyata sudut ini itu bertolak belakang dengan sudut ini, artinya besarnya sama, yaitu 71 derajat. Jawabannya adalah pilihan yang C.